Selamat sore teman-teman semua, kembali lagi dengan saya di channel Anxiety Support. Untuk yang bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, karena saya akan terus memberikan motivasi kepada teman-teman semua agar bisa lepas dari anxiety disorder itu. Nah, saya ingin membahas kali ini ingin membahas tentang mimpi buruk yang sering dialami oleh para penderita anxiety disorder. Sejak mengalami anxiety disorder pada tahun 2012 pertama kalinya, itu bahkan untuk istirahat saja waktu itu sangat sulit saya lakukan. Jadi sejak kena anxiety disorder pertama kali, serangan panik itu di tahun 2012. Nah, sejak itu kan hari-hari berikutnya itu sangat kacau ya. Pikiran itu nggak bisa berhenti, seolah-olah kayak burn out gitu. Pikiran itu ingin teriak atau ini, tapi malu gitu ya, atau ingin beraktivitas normal tapi nggak bisa, untuk keluar rumah aja takut. Namun hal yang menakutkan juga itu adalah mimpi buruk yang sering dialami oleh para penderita anxiety. Untuk tidur terlelap sedikit saja pada saat awal-awal kita mau landing dari pikiran yang cemas sepanjang hari, kemudian kita mau landing di tempat tidur, ya, itu pada saat kita merem aja, itu pikirannya udah negatif duluan, karena penderita anxiety itu akan datang lebih parah anxiety atau kecemasannya itu ketika dia sedang duduk diam atau mungkin lagi fokus konsentrasi, lagi sholat gitu, tiba-tiba muncul pikiran negatif kalau jatuh gimana. Apalagi kalau misalnya lagi Jumatan ya, buat para laki-laki pasti mengalami. Sholat Jumat di masjid itu hal yang menakutkan bagi laki-laki. Pasti pernah mengalami kan, sholat Jumat rasanya deg-degan mau pingsan rasanya, atau mau kabur dari sholat Jumat itu. Nah, hal itu juga terjadi pada saat kita mau tidur ya. Mau tidur itu pikirannya tenang gitu, pikirannya fokus mau tidur, tapi pikirannya melayang-layang kemana-mana gitu ya. Sampai akhirnya datang, bisa tidur sebentar 5 menit atau baru 5 menit akhirnya kaget terbangun dengan kondisi yang deg-degan, kemudian rasanya jantung mau copot gitu, dengan rasa cemas yang luar biasa, dan akhirnya ingin tidur lagi itu pun udah susah. Nah, ketika tidur itu baru sejam saja itu udah terbangun lagi gitu, baru sejam udah terbangun lagi, karena ya kayak seolah-olah kayak seperti nggak tidur, kayak tidur ayam ya. Mungkin rasanya kayak tidur, tapi rasanya badan itu kayak nggak tidur, nggak istirahat. Kok kayaknya tidur, kayaknya enggak gitu. Dilihat masih baru 1 jam yang lalu berangkat tidur, ini misalnya tadi berangkat tidur jam 10, oh, baru jam 11 gitu, tapi kok udah kebangun. Kemudian mencoba tidur lagi, kemudian 1 jam lagi mungkin kebangun lagi. Kadang-kadang juga karena kebangun juga kebelet pipis juga, karena kan cemas itu juga banyak pipis ya, banyak orang dengan gangguan cemas itu sering buang air kecil atau pipis. Kemudian bangun dengan kondisi keringat dingin, malam-malam ya, tengah malam, kondisi perut sangat lapar, seperti lapar kronis, padahal tengah malam itu jam 1 malam, rasanya kok perut kerucuk-kerucuk, pengen makan gitu. Nah, nyari makanan, kemudian tidur lagi, akhirnya ketemu mimpi buruk. Nah, mimpi buruk pun macam-macam ya. Pernah mimpi ketemu orang yang meninggal.
yang sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Mimpi ketemu temen, tapi temen itu udah nggak ada. Mimpi dililit ular. Kemudian mimpi BAB atau buang air besar. Nah, mimpi buang air besar itu kan tandanya katanya mau sakit gitu ya. Kalau orang bilang habis mimpi buruk, terus kemudian kita browsing mimpi buang air besar. Dikatakan bahwasanya di Google ini orang akan mengalami kesulitan, kemudian ada bilang orang mau sakit atau mau menghadapi kesulitan besar, makin timbul kecemasan di dalam pikiran itu. Dan kemudian mimpi dililit ular, katanya ingin bertemu dengan kesulitan yang luar biasa, katanya kesulitan besar. Mimpi ketemu orang meninggal, banyak hal ya yang terjadi, atau mimpi-mimpi aneh-aneh itu karena proses di otak manusia itu lagi kacau, sehingga atau burn out ya, kalau dibilang stres itu udah stres kronis, sehingga untuk tidur saja itu nggak bisa. Nah, pikiran saya saat itu, kalau untuk tidur saja nggak bisa tenang, nah bagaimana saya mau sembuh, itu waktu itu pikirannya. Sedangkan orang sakit itu butuh istirahat untuk bisa mengembalikan kondisi tubuhnya agar bisa kembali sehat. Padahal istirahat itu adalah hal yang sangat penting untuk manusia untuk bisa kembali. Sedangkan untuk tidur saja nggak bisa. Hal yang paling sangat saya takutkan itu adalah salah satunya nggak bisa tidur. Tidur sejam bangun, tidur kaget, tidur, dan itu membuat kehidupan makin berantakan karena ya udah tidur sejam bangun, udah tidur mimpi buruk, dan paginya ketika seharusnya kalau bangun tidur itu sehat atau normalnya orang tidur itu terus stres, tapi kenyataannya setelah tidur itu justru badan semakin nggak lelahnya itu nggak hilang atau capek gitu. Di bangun tidur masih sangat lelah, bangun tidur masih lemes, dan gangguan-gangguan di tubuh ini juga luar biasa hebatnya, seperti perut seperti cemas-cemas, jantung berdegup kencang setiap saat, nafas kurang oksigen, kelingan, sempoyongan mau pingsan. Nah, itu sehingga menyebabkan orang dengan gangguan anxiety itu sampai takut keluar rumah, kemudian sampai mau aktivitas sebentar aja udah mau pingsan, mau eh, apa namanya ya, mau jatuh atau mau pingsan. Sedangkan dia harus beraktivitas panjang hari, dan ya mau nggak mau, karena pasti sebagai kepala keluarga Anda harus bekerja kan, nggak mungkin di rumah terus. Mau nggak mau harus dipaksa untuk berani keluar rumah, walaupun dengan menahan kecemasan. Terpaksa harus minum obat lambung, terpaksa harus minum obat. Nah, setelah malam datang kembali, kejadian yang sama muncul setiap hari. Mimpi buruk lagi, kaget lagi setelah landing mau tidur itu. Dan itu berlangsung bertahun-tahun sampai pikiran, ini kalau setiap hari seperti ini kayaknya bakalan cepat mati. Kalau seperti ini terus kayaknya hidup saya nggak lama lagi. Kalau seperti ini terus sepertinya masa depan saya suram. Nah, itu seperti itu pikirannya datang. Nah, hal itu kemudian karena udah nggak kuat lagi, kemudian memutuskan ke psikiater. Ya, setelah ke psikiater, memang ketika lambungnya diobati, kemudian pikirannya diobati dengan obat-obatan anti cemas, anti depresan, dan itu akan membuat tidur Anda juga kualitasnya akan semakin bagus. Dan terbukti selama sebulan pengobatan itu sudah meningkat ya, rasa badan udah mulai seger, terus kemudian jadi apa
berat badan juga sudah mulai naik dengan masih dengan pengobatan itu ya, ke psikiater itu. Namun setelahnya bertahun-tahun Anda harus diterapi sampai bisa kembali normal, dan itu mimpi buruk itu udah mulai berangsur-angsur hilang dengan sendirinya. Dan anxiety itu lama-kelamaan akan terlupakan dengan setelah Anda diobati pikirannya, kemudian kecemasan-kecemasan itu pun akan mulai perlahan-lahan hilang dengan sendirinya, dan Anda akan mulai melupakan selama masa pengobatan itu. Ketika Anda sudah mulai bisa melupakan, Anda memperbaiki pola hidup, pola pikir, istirahat Anda sudah benar, dosisnya itu dikurangi. Jika saat mengurangi dosis itu mulai nggak nyaman, kemudian ada rasa nggak enak di badan, cemasnya muncul, cerita ke psikiaternya, cerita, kok saya masih nggak enak ya jadinya ya kalau diturunin. Nah, selama penurunan itu memang ada rasa nggak nyaman, dan pengurangannya pun pelan-pelan ya. Nanti dosisnya dipertahankan sampai berbulan-bulan, sampai nanti dikurangi sedikit lagi berbulan-bulan, kurangi sedikit lagi berbulan-bulan, sampai dosis Anda itu bisa normal atau bisa lepas sama sekali tanpa obat-obatan. Nah, jadi untuk Anda yang sudah bertahan tanpa obat dan masih banyak mimpi-mimpi buruk atau keluhan yang sangat banyak, coba segera Anda harus segera mengambil langkah ke psikiater sebelum keluhan-keluhan Anda itu akan semakin banyak, atau mungkin sudah puluhan tahun tapi nggak bisa beraktivitas dengan normal, nggak produktif lagi. Cobalah untuk membuka diri, membuka pikiran agar Anda bisa menjadi manusia yang produktif lagi, sampai Anda bisa menjadi orang yang berguna kembali, merasa bisa memberikan sesuatu yang bagus untuk keluarga. Karena hidup ini hanya sekali. Hidup ini hanya sekali. Ya, mati pasti. Ya kan? Semua orang juga akan mati. Tapi ketika kita meninggalkan dunia ini, jangan menyerah hanya dengan anxiety. Anda lebih baik minum obat psikiatri selama sepanjang hidup daripada Anda bertahan tanpa obat-obatan tapi hanya berada di atas kasur. Dan dengan pengobatan yang benar, Anda akan bisa menjadi orang yang lebih produktif dan bisa kembali menjadi manusia yang berguna untuk keluarga. Pikirkan orang-orang yang Anda sayangi, pikirkan keluarga, orang tua yang harus Anda hidupi. Dengan Anda produktif, setidaknya Anda tidak hanya menjadi beban buat keluarga, tapi Anda bisa menghidupi Anda sendiri, bisa berguna untuk diri sendiri, dan orang-orang yang Anda sayangi pun itu bisa bahagia karena Anda. Jadi hidup Anda lebih berarti, hidup Anda lebih baik daripada Anda harus berdiam diri menerima kondisi Anda sekarang yang mungkin tidak tahu sampai kapan kita bisa hidup.